Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita udah lama nggak review iPhone, dan sepertinya iPhone yang kalian paling suka dan yang paling menarik menurut gue yaitu iPhone SE. Jadi kita bakal review iPhone SE 2 tahun 2020, ini rilisnya 5 tahun yang lalu, di tahun 2025 seperti apa. Video ini akan unboxing dan hands-on, dan untuk reviewnya bakal tayang minggu depan, dan juga pastinya bakal ada gaming test. Gue penasaran apakah main gua di HP ini bagus atau enggak. Sebelumnya, harga sendiri ya, gue beli harga ini tuh di segini. Yap, sekarang udah sekitar 2 jutaan, itu yang iBox lagi, bukannya Inter. Jadi udah lumayan murah ya, turun sekitar 1 juta dibanding tahun kemarin. Dan untuk spek sendiri, dia seperti ini, kalian bisa pause. Dan kalau misalnya ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Dan juga kalau misalnya di video ini ada thumbnail anime atau art, gue bakal taruh juga linknya di deskripsi. Mari kita langsung aja unboxing. Jadi untuk kondisi sendiri, ini gue belinya tuh kondisinya, kata sellernya full set, tapi nggak ada charger. Tapi katanya full setnya dia full set original, dan sedikit minus, bukan minus ya lebih tepatnya, ya sedikit side upgrade ya mungkin. Baterainya sendiri udah diganti, baterainya diganti pakai iColor. Sepengalaman gue, iColor tuh baterainya nggak buruk-buruk amat. Walaupun bukan ori, tapi it's not bad. Karena temen gue juga banyak yang pakai iColor, it's not really bad. Ini gue dikasih casing sepatu Air Jordan Nike. Pretty unique case, tapi ya basic. Casing 50 ribuan, kelihatan banget ya ini, mass production yang kayak gini. Dan boxnya dia seperti ini. Katanya ini tuh iBox, dan ya benar ya, dia iBox bisa kita lihat pakai bahasa Indonesia untuk deskripsinya. Dan ini di zaman dimana Apple boxnya masih setebal ini ya, nggak kayak zaman sekarang atau beberapa tahun lalu mulai ganti pakai boxnya setipis ini. Dia boxnya masih yang tebal kayak gini, yang Apple zaman belum pelit masih ngasih banyak aksesoris. Jadi mari kita langsung aja unboxing. Ini kalau lihat dari boxnya kayaknya ini yang warna hitam ya, dan bisa kita lihat masih ada muatan garansi Indonesia, tapi garansinya pastinya udah habis. Gue nggak tahu ini ini iBox ya, jadi X iBox resminya. Dan manual sendiri masih ada, dan ini lumayan unik, gue lumayan hoki juga dapatnya, masih ada Apple sticker. Ini sudah menjadi relik ya, relik di masa lalu, karena HP iPhone zaman sekarang udah nggak ada Apple sticker. Sayang banget, ini menurut gue salah satu kayak ciri khas Apple. Waktu itu sempat diturunin jadi cuma satu stiker, dan sekarang udah nggak ada sama sekali. Sekarang ada setup ya. Masih ada Apple sticker, that's cool. Dan SIM ejector juga masih ada. Jadi untuk kelengkapan sendiri, kayaknya orang yang pakai HP ini sebelumnya lumayan apik ya. Jadi gue zaman sekarang susah banget buat nyari kelengkapan kayak gini di Tokopedia atau Shopee, karena orang Indonesia mungkin gak seapik kayak Jepang atau luar negeri ya. Ini dia HP-nya sendiri, baterainya udah diganti, tapi it's okay. Oke, yang warna putih ya, bukan warna hitam, salah gue. Dan untuk kelengkapan sendiri bisa kita lihat, dia nggak ada headphone, tapi chargernya dikasih. Dan yap, charger resmi. Ini tuh relik masa lalu juga. Gue ingat gue dulu pas beli iPhone 4 gitu kayak gini, dan khas charger Apple zaman dulu ya, kalau misalnya sering dipakai tuh dia jadi kayak gini nih. Kelihatan nggak? Aduh, sorry nggak mau fokus lagi. Tapi ya, nah, jadi kayak miring gitu kalau misalnya sering dipakai. Dan untuk wattnya sendiri, dia ini kalau nggak salah tuh charger yang sekecil ini cuma 5 watt ya. Jadi nostalgia sih, gue ngingetin gue zaman dulu masih zaman SMA unboxing iPhone gitu. Dan chargernya juga masih Lightning normal, USB Type-C belum ada pada zamannya. Ada sih, cuma Apple masih bersikeras. Baru-baru ini ya dia ganti ke Type-C juga. Jadi seperti itu kelengkapannya, lumayan oke, dan boxnya juga masih lumayan apik ya. Kalau gue cium, nggak ada bau rokok, karena biasanya kalau yang kayak gini suka ada bau rokok. I hate that shit, tapi masih bagus. Jadi dia mungkin belinya juga bukan pakai paket. Oke, ada mungkin pakai paket juga, I don't know. Tapi ini bukan SE varian baru karena boxnya masih tebal gini. So, HP sendiri ya seperti ini. Untuk kemulusan, kata sellernya bilang dia HP-nya cukup mulus, sekitar 95 atau 6% kalau nggak salah. Dan ini dia kemulusannya, kita cek dulu eksteriornya. Untuk kamera sendiri dia 12 megapiksel, kamera belakang, kamera depan di 7 megapiksel, depan hanya bisa Full HD recording, dan kamera belakang bisa sampai 4K 60. Jadi buat mau konten pakai kamera belakang masih oke lah. Jujur, gua suka sama simplicity design yang kayak gini di iPhone SE. Sangat rindu sih. Yes, iPhone Air menurut gue dia nge-bring back somewhat desain yang simple ya, cuma satu kamera terus kayak simple gitu. Cuma si kamera plat 2-nya masih agak kurang, gue masih belum bisa adaptasi sama desainnya. iPhone Air sih kamera Play 2-nya masih oke, tapi iPhone 17 Pro itu kamera Play 2-nya agak terlalu norak sih, agak terlalu kayak mainan ya. Tapi ya, seperti ini, HP-nya juga lumayan tipis, dan iColor tuh at least yang gue suka dia lumayan rapi pengerjaannya, jadi gue nggak ngelihat ada kayak bekas cuik-cuikan gitu, overall masih oke. Dan di sini ada kayak bekas casing gitu ya di metalnya, nggak tahu kalian bisa ngelihat atau enggak. Tapi ya, ada bekas kayak casing, tapi nggak terlalu kelihatan juga metalnya.
Ya, kelihatan nggak nih di sebelah power button ya? No. Di daerah sini, mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi ada. Dan untuk button sendiri, Apple sih bagus masalah button ya, lebih bagus dari Samsung. Dia kliknya walaupun udah lama. Dan mute switch sekarang udah diganti sama action button. Dan yang gue suka, nggak ada kamera button. Jujur, kamera button bener-bener annoying banget di iPhone 16 Pro yang pernah gue review, karena nggak enak aja di casing, dan gue harus beli casing yang ada sensor tersendiri buat nge-react sama itu, tapi casingnya juga kalau ingin kayak gitu, harganya cukup mahal ya. Jadi untuk kemulusan belakang ini pretty much flawless, ada sedikit scuff bekas pemakaian case, tapi it's fine. Dan untuk layar depan sendiri, gue bisa bilang ada sedikit scratch, tapi kecil banget dan sangat minor, kayak minor scratch. Terus kalau bisa kita nyalain, bisa kita lihat, press home to open, dia sudah pakai iOS 26 yang paling baru. Gue penasaran gimana performanya, karena banyak yang bilang di iPhone 11 dia pakai chipset yang sama kan dengan SE 2020. Banyak yang bilang ini benar-benar berat banget untuk Apple A13, jadi agak struggling. Ya gue penasaran gimana performance-nya. Tapi yang pertama kita lihat dulu aja untuk spesifik seperti apa si feature-nya atau iOS-nya. Bisa kita lihat iOS 26. Dan ya benar ya, kita cek juga di sini. Dia di PAA, yang artinya dia udah resmi Indonesia, jadi bukan palsu-palsu. Lanjut, kita mau lihat untuk fingerprint. Kita tes dulu fingerprint gimana. Jadi, kalau misal kita ke Touch ID, jujur gue belum pernah pakai iOS 26. Jadi, kalau misal kalian para Apple user ngeliat gue agak stupid pakai ini, I'm sorry ya, karena gue tuh terakhir pakai iOS berapa sih? iOS 18 sebelum ini. Oke, di sini oke. Touch ID, I miss Touch ID. Tapi memang untuk Apple sih sebenarnya untuk masalah reliability, kalau misal kalian nggak naro si HP-nya di mana, di table, Face ID menurut gue lebih reliable dan lebih enak aja. Tapi gue sering taruh HP di table dan ingin lihat atau ingin ngebuka, nggak ada Touch ID, memang agak annoying di Apple. Tapi ya bisa adaptasi lah. Verify menu passcode. Lama ya. Oh ya, sambil nunggu kita cek juga bagaimana untuk SIM-nya nih. Kira-kira SIM-nya harusnya sih nggak ada masalah ya. Ini kan resmi gitu ya. Jadi harusnya nggak ada masalah. Cuma yang ada sedikit masalah di harga 2 jutaan, ini tuh HP-nya internal storage-nya hanya di berapa ini tuh 64 GB. Jadi quite small ya untuk tahun 2025 sekarang. Apple aja sekarang yang biasanya pelit banget sama storage, dia semua variannya udah 256. Jadi ini memang udah lumayan kecil storage-nya, tapi it's fine lah ya. Jadi kita tes aja langsung bagaimana untuk fingerprint-nya. 1, 2, 3. Kebuka. Coba lagi. Boom. Kebuka. Coba lagi. Ya, jadi untuk Touch ID sih masih sangat reliable. Kencang, no problem. Jadi kita lihat. Nice. So, untuk SIM sendiri nggak ada masalah ya. Yang pastinya resmi. No shit, nggak ada masalah. Dan overall gue bisa bilang sih untuk masalah layar, ini layar memang kecil banget, yang 4,7 inci, dan the bezel, dude. Bezelnya ini memang tebal banget dan kerasa sangat, sangat claustrophobic di tahun 2025 sekarang, bezel setebal ini. Tapi yang gue suka memang dari form factor-nya. Gue rindu form factor yang sekecil ini, enak banget ya. Kayak iPhone 13 mini gitu, gue rindu banget. Karena bukan untuk kayak sosial media, untuk kayak kerja, HP kayak gitu tuh enak banget karena snappy aja. Gue dulu sempat pakai 13 mini dan gue suka banget. Dan ya, form factor kayak gini untuk one-handed masih absolutely amazing. Dan iOS 26, gue bisa bilang banyak yang benci sama si Windows Vista Liquid Glass kayak gini, tapi gue sih overall cukup suka. Jadi kayak improvement aja gitu, gak kelihatan sama terus ya. At least dia Apple try to do something different gitu. So I'm not really mad. Gue sih cukup suka sama Liquid Glass. Memang dia berat gitu dan mungkin agak ketinggalan zaman gitu ya kayak Windows Vista, tapi gue sih nggak ada masalah. Gue sih lumayan suka malah sama Liquid Glass. Untuk haptik yang pastinya Apple walaupun udah tua gini, haptiknya masih absolutely flagship level. Even zaman sekarang pun masih lebih bagus daripada flagship Android ya. So that's really good. Dan kita lihat untuk speaker, gue lupa ya, gue udah lama banget nggak pakai iPhone SE. Kira-kira ini tuh iPhone SE itu dia 2 speaker nggak sih? Apa kita coba ya? Oke. Kita coba lagi. Oh, lagi silent mode, pantesan. Oke, ya. udah dua speaker, so that's good. Oke, aku nggak mau ringtone itu aneh banget. Reflection aja, default.
Jadi ya, udah dua speaker ternyata, dan bisa kita dengar speaker Apple memang walaupun HP sekecil ini masih oke, dan itu salah satu magicnya engineering Apple ya. Dia tuh bisa buat speaker yang bagus banget di HP yang kecil, dan sampai sekarang pun menurut gue untuk masalah speaker di HP, selain HP gaming kayak ROG Phone, untuk flagship all-rounder, Apple masih nomor 1. Ya kecuali iPhone Air, itu iPhone Air speakernya jelek banget ya. Gue lihat di YouTube itu kayak colok, dia cuma di earpiece sih. So it's really ass. Tapi ya, segitu aja, dan overall sih tadi gue coba sebentar ya, connecting wifi, terus gue coba scrolling. Overall sih iOS 26 memang ngebuat HP ini nggak secepat pas rilis ya. iOS 18 menurut gue masih much better, dan memang kerasa, ini kayak udah kerasa berumur, masih lumayan smooth, tapi lebih kayak HP Android 3-4 jutaan smooth, if you know what I mean. Tapi at least masih bisa disupport, cukup commendable Apple melakukan hal tersebut. Gue nggak tahu Apple bakal selama apa nge-support HP ini, karena dia udah 5 tahun ya di supportnya. Mungkin bakal disupport iOS 27, maybe 27 sama 28, semoga. Tapi ya, 26 aja udah agak struggling, so I don't know if Apple gonna do it. Tapi ya, kita langsung lihat tes yang terakhir bagaimana untuk kameranya di tahun 2025 ini. Karena ini kameranya cuma 12 megapiksel ya, di zaman iPhone aja udah pakai 48, pixel binning di 24. Gue penasaran gimana kualitasnya. New camera design, oke. Nice. New quick take video. Wah, ini kayak gini ya kalau di... Kalau di itu, di yang iPhone kayak gini, SE gitu yang masih ada bezel gitu, aneh ya kamera desainnya. Menurut gue ini jelek loh, kayak kamera what the fuck. Ini di sini capture-nya kayak I don't know, kayak doesn't belong aja gitu. Ini aspek ratio-nya bener kan? 4:3 kan? Live matiin, aspek ratio 4:3 bener nih. 4:3. Anyway, kita coba aja foto ke Ferrari yang bad luck. Ini tim paling bad luck karena strateginya idiot. Let's go, 1, 2, 3. Seperti itu, nggak ada ultrawide, jadi fotonya seperti itu aja. Dan Red Bull seperti ini, kalau misalnya kita foto di Red Bull. Terus kalau misalnya kalian mau selfie pakai di good old 7 megapiksel. Selfie 7 megapiksel menurut gue masih oke untuk color dan exposure, tapi memang udah kelihatan tua ya, sama Android 3 jutaan pun kalah karena dia punya megapiksel kecil, jadi kurang detail. Tapi at least nggak ada smoothing kayak di HP Android harga segituan lah, bisa dibilang. Terus bagaimana untuk video recording sendiri? Jadi video recording seperti gue bilang, sekarang di sini yang ngatur resolusinya. Jadi dia di sini nih 4K 60, bisa 4K 60, dan harusnya kalau di lighting bagus, ini kamera masih oke. Kita coba aja ya. Harusnya gue rasa ini masih lebih bagus daripada HP 5-6 jutaan Android lah, atau bisa bersaing. Kita tes aja. 1, 2, 3. Halo guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di iPhone SE. Kalian bisa nilai gimana suara mikrofonnya. Harusnya sih bagus ya, karena kan Apple kalau mikrofon sih lumayan oke. Dan untuk masalah zoom in, bisa sedekat apa? Bisa segini, not bad. Kalau gue lihat dari viewfinder, kelihatannya warnanya agak sedikit terlalu oranye ya. Ferrari gak se-oranye ini aslinya. Harusnya merah cabai gitu loh. Dan untuk noise, pretty good. Ada noise sedikit memang, tapi overall cukup oke. Maximum zoom ada di segini, nggak dikasih tahu Apple UI-nya kok kayak gini, nggak dikasih tahu itu berapa kali zoom-nya. The fuck Apple. Dan kita langsung aja balik ke S24 Ultra. Jadi seperti itu untuk si video recording testnya. Menurut gue sih di harga 2 juta, kalau misalnya kalian hanya butuh quick vlogging gitu ya, atau HP kedua untuk video, ini masih oke loh, masih bagus. Tapi ya untuk lebih detailnya sih gue bakal bahas nanti minggu depan, apakah masih oke di 2025. First impresi, HP-nya performance masih oke, gue rasa. Speaker masih oke. Yang kelihatan udah ketinggalan zaman memang dari front kameranya. Kamera belakang satu tapi masih powerful banget. Di harganya apalagi, masih oke banget. Dan yang kedua, layarnya juga ini memang kerasa udah tua. Terus gue rasa dari performance-nya juga. Dan juga baterai yang pasti. Gue penasaran baterai gimana. Karena ini baterai udah diganti ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat bentar sebelum tutup videonya, kita ke baterai. Dia baterainya udah diganti nih. Kalau kita ke battery health, maximum capacity 100% udah diganti pakai iColor. Jadi udah fresh, masih fresh. Jadi gue bakal tes ini HP gimana kalau masih fresh dengan iOS 26 baterainya bagus atau enggak. Sekarang di 82%, dan tadi kita nggak ngapa-ngapain, cuma video recording dikit sama login. HP-nya memang agak kerasa hangat. Jadi gue penasaran gimana gaming performance-nya juga, apakah bagus atau enggak. Tapi overall, video udah kelamaan, hampir 14 menit, 15 menit. Hands on sih, ini menurut gue di 2 jutaan cocok banget untuk HP kedua. Kecil, gampang dimasukin ke kantong, dan untuk HP untuk video sebagai HP kedua gitu,
ini masih bagus banget kayaknya. Tapi ya, cuma segitu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review dan gaming testnya, itu yang gue penasaran sih. We'll see you next week. Thank you for watching. Jangan lupa dan subs. Goodbye.